Hi guys, welcome to my channel. This is my another vlog. So, di video sebelumnya kita udah bikin konten lab tour. Kita juga udah kasih tahu kamu video tentang bahan-bahan kimia yang biasa kita pakai dan simbol-simbol bahayanya beserta penanganannya. Nah, di konten yang ini kita bakal aku bakal ngasih lihat ke kamu alat-alat apa aja yang biasa kita pakai, alat-alat kimia apa aja yang bisa kita pakai untuk praktikum kimia. So, check this out. Oke, kita mulai ya guys. Pipet tetes. Ya, kita bisa ngambil larutan, jumlahnya sedikit aja, ambil pakai ini. Ya, ini namanya pipet tetes. Kemudian di sini ada namanya pipet volume. Oke, nih kalau aku taruh gini dia bentuknya. Tuh, pipet volume. Nah, kalau secara dekatnya pipet volume ini udah kamu bisa lihat di sini. Nah, ini 1 mili, artinya dia sudah presisi atau akurat, sudah pas dia untuk narik larutan, untuk ngambil larutan dalam jumlah 1 mili. Oke, next one. Ini ada yang tahu ini apa? Nih. Ini namanya pipet ukur. Nah, pipet ukur itu dia punya garis-garis ketelitian, meniskus ketelitian. Jadi nanti kamu kapasitinya ini 10 mili. Jadi kalau kamu mau pakai mau ambil larutan itu batas maksimal 10 mili, kamu tarik. Biasanya kami pakai cuman sedikit aja, misalkan kayak ngambil berapa mili, habis itu sisanya ini untuk narik larutan pekat ya guys, karena kalau kamu lihat di video sebelumnya ada larutan-larutan pekat yang ada di botol gelap itu nggak boleh sembarangan diambil, dituang, nggak boleh, jadi ambilnya pakai ini. Nah, pasangannya itu ini namanya pipet filler. Oke, aku bahas kalian, ini pipet filler. Nah, di sini kalau kamu bisa lihat di pipet filler ya, ini ada apa namanya, simbol-simbol huruf. Ini ada yang ini A, ini S, dan ini E ya. Nah, di pipet ini fungsinya dialah yang namanya filler, dia narik. Jadi kita kalau mau dikempesin tekannya S, tekan di bagian bulatnya ini. Jadi kamu bisa dengar itu ada udara yang dibuang. Oke, lepas S, lepas dia. Oke, cara pasangnya seperti ini. Seperti ini. Ini karet ya, silikon. Seperti ini. Oke, udah. Baru nanti kamu bisa tekan. Kamu narik larutannya pakai tombol S ini lagi. Jadi nanti airnya waktu kamu tekan S, nanti larutannya naik gitu. Dan untuk nurunin kamu bisa tekan yang E. Tombol E ini kamu bisa tekan. Ya. Oke. Waktu kamu nurunin lagi, oke. Nah, ini untuk kembali menggabungkan. Oke. Ini namanya pipet ukur, ini namanya pipet filler. Pipet dan filler, pipet filler. Oke, namanya micro pipet atau pipet mikro. Ini pasangannya namanya pipet tips. Nah, pipet mikro ini kita berfungsi untuk ngambil larutan dalam jumlah yang sedikit. Namanya juga mikro. Ya, mikro ini ada 2 sampai 20 mikroliter. Oke, ini nanti sistem kerjanya juga nyedot juga sama kayak pipet-pipet lain, cuman ini dalam ukuran sedotnya kamu tekan ini. Nih, narik, lepas, naik dia larutannya ke sini. Ini namanya termometer. Ya, termometer manual ya, seperti ini. Oke. Kita keluarin. Nah, ini namanya termometer. Tuh. Jadi kalau misalkan ada reaksi pemanasan, kita celupin di misalkan di gelas yang sudah air yang dipanaskan, kemudian kita bisa tahu berapa suhunya. Nanti cairan yang merah yang ada di sini, cairan merahnya akan naik. Ini namanya alu dan mortal. Ini cawan porselen. Jadi kita bisa pakai ini untuk menggerus padatan, ya. Kalau di sini ukuran garam di sini beda sama ukuran garam di rumah ya guys. Jadi kita gerus dulu pakai ini, baru kita pakai bahan padatan ya. Larutan nggak usah digerus, padatan aja. Oke, udah mungkin kamu sudah pernah lihat. Oke, the next is this. Ada yang tahu ini apa? Ini namanya Petri dish atau cawan Petri. Biasanya untuk wadah pembiakan mikroba. Ini dia. Ini namanya kayak gelas ukur ya. Kapasitinya ini yang aku ambil yang 100 mili, ada yang lebih besar lagi. Cuma aku ambil yang ini dari kaca juga ada, dari plastik juga ada. Oke.
Nih, fungsinya untuk mengukur larutan. Jadi misalkan kita butuh air untuk buat larutan 100 ml. Nah, kita bisa tuang air ke dalam sini, kita masukin sampai batas 100 ml. Nah, itu dia. Air atau aquades 100 ml. Kita ukurnya pakai ini. Tergantung kebutuhannya, guys. Ya, ini corong, tapi yang ini yang kaca. Ya, corong biasanya kan kalau corong minyak itu yang di rumah-rumah tangga itu biasanya kan yang plastik. Kalau di sini dia bahannya kaca. Ada juga yang plastik, ya. Tapi aku ambil yang kaca. Oke, the next is ini namanya botol sampel. Biasanya kita nyimpan larutan di sini. Udah kita buat, misalkan kita kan ngestok larutan nih. Misalkan mau buat larutan, misal larutan yang paling simpel larutan garam, air sama garam doang kan. Nah, kalau kita mau pakai seminggu, kita tuh langsung stok di sini, simpan di sini, masukin, ini bisa dibuka. So, masukin, tutup lagi. Tinggal kasih label, ini larutan apa, lalu disimpan. That's it. Ini namanya botol sampel ya. Botol sampel, guys, ada yang plastik, ada yang kaca. Nah, ini namanya perlengkapan tabung reaksi. Ya, yang mana sih tabung reaksi? Yang tabung reaksi itu yang ini. Ini namanya tabung reaksi, ya. Tapi ini yang skala kecil, kita nggak pakai yang skala besar. Aku cuma ngasih lihat aja ini tabung reaksi. Nah, tabung reaksi itu biasanya kalau kita udah pakai, kita letakinnya kayak gini kita pakai. Nah, setelah kita selesai cuci, kita tiriskan, taruhnya di sini. Simple ya. Oke, itu namanya tabung reaksi. Ini rak tabung reaksi. Ini penjepit tabung reaksi. Ini sikat untuk ngebersihin. Misalkan udah siap pakai kan nggak mungkin ya kotor-kotor. Praktikum masih banyak, kamu bakal sikat pakai ini. Bersihnya pakai ini. Ada yang besar, cuman aku ambil yang kecil aja. Oke, seperti ini. Cara sikat, udah sikat, kasih sabun, bilas dengan air lalu ditiriskan. Ini sikat tabung reaksi, guys. Ya. Oke, tapi nggak cuma tabung reaksi bisa disikat pakai itu. Alat-alat kaca lain juga bisa. Ini penjepit. Nah, cara pakai ini penjepit kayu. Nah, terkadang kita buat reaksi, itu reaksi pembakaran, kan panas tuh. Kita nggak mungkin nyentuh pakai tangan. Masa kita dibawa pakai spiritus gitu. Gini, ini spiritus nih, aku contohin. Ini spiritus, biar nanti aku bahas ya. Nih, kan. Ini spiritus. Nih, dipanasin kan nggak mungkin kita pegang kayak gini kan, guys. Ini sangat panas. Nah, caranya kita holding pakai penjepit, pakai klem. Ini penjepit kayunya, kayak gini. Gini, langsung dipanasin. Setelah mendidih langsung letak di sini. Simple ya. Oke. Jadi dia kayu. Kenapa? Waktu reaksi pemanasan kan kayu itu dia tidak menghantarkan panas, jadi kita nggak bakal ngerasain panas di tangan kita kalau kita pakai penjepit tabung reaksi. Sampai situ paham? Oke, next. Udah nggak tahu ya? Aku ulang sekali lagi. Ini penjepit tabung reaksi, ini rak tabung reaksi, ini tabung reaksinya, ini sikat tabung reaksi. Oke, let's move. Ini pH indikator, ya. Jadi biasa kita detek pH pakai alat ini. Misalkan kayak ada larutan, suatu larutan, kita celupin, kita detek di sini apa dia. Kalau range pH asam kan dari 0 sampai 7. Kalau yang basah kan dari 7 ke atas, artinya 7 ke 14. Ya, ini untuk yang sebelah sini untuk yang asam, ini untuk yang basah. Beda warnanya, guys. Oke. Beda warnanya. Oke. Nah, ini untuk detek pH biasanya kalau di sekolah kan dia skalanya cuma kertas lakmus ya, merah dan biru. Kalau di lab seperti ini kita pakainya indikator universal, pH indikator. Oke? Kemudian ini di sini ada yang namanya, ini dia. Ada yang tahunya apa? Ini gelas kimia bisa, gelas beker juga bisa. Ini gelas ini bisa dipanasin. Biasa kita buat larutan skala kecil kita panasin pakai gelas ini. Ada yang ukuran 600 ml tapi aku ambil yang ini gelas kimia. Fungsinya kita bisa menyimpan larutan, proses pemanasan juga bisa di sini. Buat larutan juga bisa. Oke, ada yang tahu? Ini Erlenmeyer. Nah, ini yang ukuran 50 ml yang aku ambil. Nah, kita biasa ini untuk wadah titrasi, bisa untuk menyimpan labu ukur. Nah, labu ukur ini biasa kita pakai untuk membuat larutan. Dia ini akurat ya, guys. Dia ini pas. Karena kalau kamu bisa lihat ini ada garis ini. Nah, dari garis ini ke sini, ini kita kalau udah larutan udah sampai batas garis ini berarti dia sudah presisi, sudah akurasi kalau dia sudah 100 ml si larutan itu.
Kita biasa pakai untuk menyimpan larutan. Tapi nggak boleh dalam keadaan panas guys, karena di sini dibilang in 20 derajat Celcius, artinya lebih dari itu bisa meledak. Dia nggak bisa, karena kan ini lehernya sempit, jadi uap itu kan maksa untuk keluar, makanya dia bisa pecah. Oke. Ini ada yang tahu ini apa? Ini udah lama banget sih, bukan remote ya, ini timbangan digital. Ini biasa skala lab yang kita pakai. Oke, itu tombol on off nya. Nah, biasa kita pakai ini untuk nimbang material padat. Tuh sangat sensitif ya, padahal kita nggak naruh apa-apa di atas ini, tapi dia terus bergerak. Nah, nanti cara detail 0. Dah, jadi ini biasa kita pakai untuk menimbang padatan ya. Menimbang padatan, misalkan kita butuh berapa gram, kita timbang dulu di sini padatan. Oke, kita off kan lagi. Namanya timbangan digital. Kalau kamu lihat video before itu yang aku lab tour, itu ada timbangan yang dia ada kaca kiri kanan atas bawah itu, kiri kanan atas itu yang harganya 30 juta, itu juga sama untuk nimbang, tapi itu lebih akurat. Kalau ini cuma 2 angka, 2 digit di belakang koma, kalau itu 4 digit di belakang koma, jadi lebih akurat yang sana. Satu set. Jadi di sini tuh top itu spiritus. Ini dia. Satu set mereka ya. Oke. Ini namanya spiritus. Ini biasa kita bahan bakar untuk proses pemanasan. Kita yang skala kecil kita pakainya ini spiritus. Yang biru ini cairan spiritus ya, bukan Pepsi. Oke, cara hidupnya gampang, tinggal buka ini pakai korek, set, nyala. Matiinnya juga gampang, api, set, tutup, mati apinya. Ini namanya spiritus ya guys. Oke, kawat kasa. Jadi dia alas pemanasan ya. Dia alas pemanasan. Jadi dia diletakin di atas tungku kaki 3. Nah, tungku kaki 3 itu yang ini guys. Nih, tungku kaki 3 ya. Jadi biasa kita naruhnya tuh gini. Nah, untuk alas pemanasan kamu tinggal taruh gelas beker di sini, kamu tinggal hidupin spiritus, terjadilah reaksi pemanasan. Oke guys, dan ini yang terakhir ya, alat yang terakhir aku baru ingat. Sorry, ada banyak lagi alat tapi aku nggak bisa keluarin semua ya. Oke, jadi ini namanya batang statif. Tuh, ini yang kaca ini namanya burette. Kamu lihat, nah ini burette. Nah, dia ada garis-garis itu. Dia kapasitinya kalau yang ini yang aku ambil ini 50 mili. Jadi nanti kita mau proses titrasi, kalau kamu mau cari tahu silahkan apa itu proses titrasi ya. Ini kapasitinya 50 mili ya. Jadi proses titrasi. Jadi nanti ditaruhnya di sini, larutan di sini, dan pasangan dari si burette, wadahnya itu Erlenmeyer seperti ini. Nah, dia ada keran, alat bantu titrasi ini guys ya, bisa diputar ya. Ini ini bisa diputar ya. Nanti dia sistem kerja kayak infus, kita bisa atur tetesannya tep kayak gitu. Guys, that's it for today. Terima kasih sudah nonton video ini. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Kalau kamu ada yang mau kamu tanyain, boleh silahkan tanya. Silahkan tanya di kolom komentar, atau kamu boleh joining my Instagram Cutsilvani, CUTSHILCANI. Silahkan DM aku, kamu boleh tanya, dan kamu juga boleh kok untuk saranin the next konten yang aku harus buat, atau the next konten yang kamu mau lihat. Oke, see you guys, bye.